Shalom, selamat datang di online service AFC Epiyum. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang, dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Dan kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Allah Roh Kudus, hadirlah bersama kami dan berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu Kau ubahkan seturut dengan rencana-Mu. Kami rindu Kau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Speak to me now, Lord. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. My soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace.
Salam saudara, bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita bisa nikmati hari ini. Kita bisa beribadah. Terima kasih buat segenap volunteer yang boleh ambil bagian hari ini untuk melayani bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Puji Tuhan, sebelum kita akan mulai kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang Kau jadikan, kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh menikmati satu anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu, Tuhan persiapkan hati kami supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh menghasilkan satu buah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyerahkan Tuhan hamba-Mu secara khusus saat ini Tuhan, berikan hikmat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, di dalam tahun ini kita belajar bersama-sama di dalam kitab 1 dan 2 Petrus. Sepanjang tahun ini kita sudah belajar banyak tentunya tentang apa yang Petrus maksudkan di dalam suratnya, khususnya 1 Petrus. Di bulan Agustus kemarin kita sudah menyelesaikan untuk pengertian kita di dalam 1 Petrus ini, dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, bulan Agustus kemarin kita sudah menyelesaikannya. Dan khusus minggu ini kita akan memulai yang baru di Surat 2 Petrus, dan hari ini kita akan membahas bersama-sama di dalam surat 2 Petrus yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, di dalam 2 Petrus ini Petrus memberikan satu suratnya kalau kita melihat di ayat yang ke-14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini merupakan surat terakhir dari Petrus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dalam pengertian yang lain, Petrus mati di sini. Dan di sini dalam surat yang terakhir ini Petrus memberikan suratnya kepada jemaat. Tentunya kalau surat yang terakhir ini sesuatu surat yang sangat penting sekali, bisa diartikan juga surat wasiat, sesuatu yang sangat penting sekali untuk diterima oleh pembacanya atau pendengarnya. Dan hari ini Petrus mau mengingatkan kita bersama-sama di dalam kitab 2 Petrus ini sesuatu yang penting buat jemaat pada waktu itu dan saat ini buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan berikan tema firman Tuhan hari ini, menjadi giat dan berhasil. Menjadi giat dan berhasil. Tentunya dalam pengenalan kita akan Yesus. Bersama-sama kita akan membaca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ketika kita membaca ini ada kata sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa yang ada di benak kita saat ini? Jika ada sesuatu yang berlimpah-limpah dalam kehidupanku, aku akan giat dan berhasil. Banyak orang yang salah mengartikan, menafsirkan bahwa sesuatu yang berlimpah-limpah ini adalah sesuatu yang sudah mapan,
sudah ada di dalam kehidupan kita, dan mungkin dalam benak kita berpikir, aku mau melayani Tuhan, aku mau dekat lagi dengan Tuhan kalau segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Aku tidak lagi memikirkan sandang, pangan, papan, aku sudah hidup mapan, tanpa ada satu masalah, tanpa ada satu pergumulan. Di saat itulah aku menyimpulkan bahwa aku hidup dalam berkelimpahan, dan di saat itulah aku memutuskan untuk menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanku akan Tuhan. Banyak orang yang salah menafsirkan ini, dan banyak orang yang berdalih, aku tidak bisa melayani karena banyak masalah. Aku tidak bisa melayani karena masih ada tanggungan yang aku harus selesaikan. Aku merasa ini menjadi beban dalam kehidupanku, sehingga rasanya untuk melayani itu sesuatu yang berat sekali dalam kehidupanku, yang menghambat aku untuk aku semangat, aku giat, bahkan berhasil di dalam pengenalanku akan Tuhan. Banyak hal, banyak faktor yang menjadi alasan kita untuk kita tidak dekat dengan Tuhan, karena kita merasa bahwa hidup kita belum mengalami yang namanya berkelimpahan di sini. Dan di sini Petrus di dalam suratnya ini mau mengingatkan kepada setiap kita, saudara dan saya, bahwa kekristenan bukan hanya tentang percaya dengan iman. Ketika kita percaya dengan iman, terus kita masuk surga dan kehidupan sudah selesai. Banyak orang hanya berpikir sebatas itu. Yang penting aku percaya sama Tuhan, aku beriman, dan aku masuk surga. Itu sudah cukup bagiku sebagai orang Kristen. Apakah itu yang saudara mungkin pikirkan? Kalau seperti ini, Petrus mau mengingatkan kepada kita, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu, ketika saudara dan saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, bukan hanya keselamatan yang kita akan terima, tetapi kita juga diberikan di situ suatu kuasa yang luar biasa yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang akan menggerakkan kita. Kuasa itu akan menggerakkan kita untuk kita bisa giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ini yang Petrus mau sampaikan di dalam kitab 2 Petrus pertama ayat 1 sampai 11 ini. Bukan sekedar keselamatan yang kita terima, tetapi ada satu kuasa yang mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang giat, menjadi pribadi yang berhasil untuk kita mengenal Tuhan. Ini yang Petrus maksudkan di dalam surat ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasanya ini yang memanggil kita untuk mengarahkan kita untuk hidup saleh dan berjalan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ada kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa inilah yang memampukan orang percaya untuk menunjukkan imannya. Ketika kita berkata, aku orang percaya, aku orang beriman, itu perlu ditunjukkan. Dan kuasa inilah yang mengarahkan kita, menunjukkan kita satu kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Iman itu bermanifestasi. Ada satu perwujudan yang akan kita munculkan ketika kita berkata bahwa aku percaya, aku beriman. Ada wujud yang perlu ditampakkan di sini. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7, ini Petrus mau membukakan
dalam kita beriman ada sesuatu yang perlu kita tunjukkan. Dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada beberapa di sini wujud dari orang beriman. Ketika kita berkata bahwa kita adalah orang yang beriman, ada wujud ini yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di sini, ada kata menambahkan kebajikan di dalam iman kita. Ada satu kebajikan yang kita wujudkan di sini kalau kita berkata bahwa kita orang beriman, hidup kita akan penuh dengan kebajikan. Kebajikan ini sama dengan kebaikan. Ya, di mana akan satu kebaikan yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di pasal yang sebelumnya, di 1 Petrus di sini pasal yang kedua, ini menunjukkan akan perbuatan baik yang bagaimana yang Petrus maksudkan. Ayat yang ke-12. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ada satu perbuatan baik yang ditunjukkan pada orang-orang yang ada di sekitar, baik yang percaya maupun yang tidak percaya di sini. Supaya dikatakan di sini apa? Supaya ketika mereka melihat perbuatan baik kita, mereka akan dilawat pada waktunya di sini karena perbuatan baik kita. Di dalam ayat yang lain, di dalam pasal yang ketiga, ayat yang 9-10 ini juga menggambarkan tentang perbuatan baik apa yang perlu ditunjukkan sebagai orang yang beriman. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Ini gambaran dari orang yang baik. Ada kata di sini untuk menjaga lidahnya. Ada kata menjauhi kejahatan di sini. Ada kata memberkati ketika dicaci maki. Ini gambaran dari orang-orang yang baik. Sebagai orang beriman, kita perlu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang baik, yang memiliki karakter yang seperti ini. Ini adalah gambaran ciri-ciri dari orang yang beriman. Ada perbuatan baik yang ia lakukan. Kemudian sebagai orang yang beriman, bukan hanya kebaikan yang kita lakukan, tapi dikatakan sini ada menambahkan pengetahuan. Kalau dalam 1 Korintus 8, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Sebagai orang yang beriman, tidak puas dengan pengetahuan yang diterima saat ini. Perlu ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang perlu dia dapatkan, satu pengalaman-pengalaman, satu kehidupan yang penuh dengan pengalaman, dengan pengetahuan yang baru. Ini yang diwujudkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Tidak stuck sampai
di sini, tapi berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang semakin meluas, ini dicari. Terutama di sini pengetahuan yang mengarah pada pengenalan kita akan Tuhan. Sesuatu yang membuat kita ini semakin mengasihi Tuhan. Sesuatu yang membuat kita ini semakin, oh Tuhan itu seperti ini ya. Tuhan itu baik ya. Dia Allah yang sangat mengasihi kita ya. Banyak tuntunan, banyak langkah-langkah yang ada di dalam firman-Nya ya. Kita berusaha untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kita berusaha untuk menggali firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang baru yang terus menerus kita terima ketika kita membaca firman ataupun sesuatu yang bisa membawa kita semakin kita dekat dengan Tuhan. Bukan hanya kebaikan, tapi juga ada satu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ini yang perlu diketahui sebagai orang-orang beriman. Ya, kita mau terus capai pengetahuan itu. Saudara, ketika seseorang mendapatkan pengetahuan, hati-hati juga. Ketika pengetahuan itu sudah kita dapatkan dan kita merasa bahwa kita sudah banyak pengetahuan yang kita miliki, ingat ayat ini lagi. Ya, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Justru orang yang seperti ini malah belum mendapatkan pengetahuan yang harus dicapainya. Dan banyak orang yang mulai sombong ketika sudah mendapatkan satu pengetahuan dan merasa pandai. Dia merasa sombong dan tidak bisa menguasai dirinya lagi. Dia menganggap bahwa orang lain tidak sama seperti yang aku miliki. Aku orang yang berwawasan, aku orang yang berpengetahuan. Hati-hati saudara. Makanya di sini Petrus mengingatkan kelanjutannya, menambahkan pengetahuan ini satu penguasaan diri. Dalam 1 Korintus 8 tadi ini juga membahas juga ayat yang ke-9-11. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ketika kita punya pengetahuan dan kita tidak bisa menguasai diri, itu tidak membuktikan bahwa kita orang yang beriman, justru malah akan membawa orang lain ini binasa karena apa yang kita punya, karena pengetahuan yang kita punya ini justru malah bisa membinasakan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak bisa menguasai diri. Ya, kita pokoknya saya bisa menurut firman Tuhan seperti ini ya, seperti ini. Ya. Kita tidak melihat bahwa ada orang-orang yang masih lemah imannya, yang belum percaya sama Tuhan, yang membutuhkan suatu ajakan untuk menerima Yesus, membutuhkan proses untuk bertumbuh. Dan mereka akan kaget, dan karena kaget belum siap untuk pengetahuan yang kita miliki ini, justru mereka akan meninggalkan dan akan binasa. Diperlukan satu penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya adalah orang yang beriman, bukan hanya perbuatan baik yang kita miliki, bukan hanya satu pengetahuan yang kita miliki, bukan hanya penguasaan diri yang kita miliki, masih ada lagi satu gambaran dari orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang bertekun sampai kesudahannya. Ini ciri-ciri dari orang yang beriman, tidak mudah untuk patah semangat, tidak mudah kecewa kepada Tuhan, tidak mudah kecewa sama sesama, tetapi
orang yang beriman, orang yang percaya, mereka adalah orang-orang yang bertekun dalam kehidupan mereka. Mereka melakukannya terus-menerus, tanpa bosan, tanpa jenuh, penuh dengan integritas. Mereka melakukannya terus bertekun. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang percaya, orang yang beriman. Hidup mereka tidak sembrono, tapi mereka benar-benar bertekun. Terus menerus mereka lakukan. Saudara, kalau saudara dan saya adalah orang yang beriman, jangan mudah untuk putus asa. Jangan mudah untuk menyalahkan lingkungan sekitar, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi teruslah bertekun, berusaha untuk kita terus bertekun. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang beriman, menambahkan ketekunan. Selanjutnya gambarannya adalah mereka adalah orang-orang yang hidupnya saleh, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan suka, dan tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Inilah kesalehan yang dimaksud. Hidup berusaha untuk hidup kudus, menjauhi hawa nafsu, tapi tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Ini gambaran dari kesalehan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang seperti ini. Mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang akan membawa mereka menjadi orang yang lebih baik. Mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang akan membawa mereka senantiasa bisa hidup kudus, hidup mengasihi Tuhan. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang seperti ini. Mereka tidak menempatkan dirinya di tempat-tempat orang berdosa. Orang-orang yang akan membawa mereka untuk mereka jatuh di dalam dosa. Ini gambaran kesalehan. Kalau saudara adalah orang beriman, saudara dan saya terus berusaha untuk hidup saleh, yaitu takut akan Tuhan, menjauhi segala larangannya. Ini yang Tuhan inginkan, ingin tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Selanjutnya orang yang beriman dalam kesalahan itu juga menambahkan juga kasih akan saudara-saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang beriman, ada kasih kita buat saudara-saudara kita. Mungkin di dalam rumah tangga kita, ada suami, ada istri, ada anak-anak, mungkin ada mertua, ada orang tua kita, lebih lanjut lagi, ada saudara-saudara kita yang lainnya. Sebagai orang yang beriman, kita perlu menunjukkan juga kasih kita kepada saudara-saudara kita yang seringkali bersama-sama dengan kita. Kita perlu tunjukkan kasih itu. Itu adalah bukti bahwa saudara adalah orang yang beriman. Bantu mereka dalam kelemahan mereka. Ketika mereka tidak berdaya, bantu mereka. Bantu mungkin suami mereka. Bantu mungkin istrimu, suamimu, anak-anakmu. Bantu mungkin saudaramu. Tunjukkan kasih kita kepada mereka. Itu yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya bukan hanya saudara-saudara, tapi dikatakan selanjutnya bahwa kasih akan semua orang. Kita perlu menunjukkan kasih bukan hanya kepada saudara-saudara, tapi kepada semua orang, siapapun itu. Dalam latar belakang apapun, dalam kondisi apapun, orang yang beriman, dia akan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Tidak peduli mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih atau tidak.
mereka terus menunjukkan kasih kepada mereka. Tidak peduli mereka adalah orang-orang yang jahat membenci kita, kita terus menunjukkan kasih kita kepada mereka. Buat orang lain, kita mau tunjukkan kasih kita. Itu wujud adalah kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan ketika kita memiliki itu semua, ada satu karakter yang luar biasa sebagai perwujudan kita sebagai orang beriman. Ada di sini ada pengetahuan, ada ketekunan, ada kesalahan di situ, ada penguasaan diri. Ada banyak hal tadi yang sudah kita bahas tadi itu ketika kita memilikinya dan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ya, semua ada kadarnya. Ada yang mungkin belum sampai berlimpah, masih separuh mungkin. Tetapi ketika kita memiliki ini sampai berlimpah-limpah, seperti firman Tuhan tadi katakan, seperti tema kita hari ini, dikatakan bahwa kita akan membuat kita menjadi giat dan berhasil. 2 Petrus 1:8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita bisa menunjukkan akan bahwa kita sebagai orang yang beriman, tanpa ada ganjilan, tanpa ada satu alasan apapun untuk kita menunjukkannya, terus menerus, maka itu membuat kita ini semakin berlimpah-limpah. Dan itu yang membuat kita ini menjadi semakin giat dan berhasil untuk mengenal Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk kita menyerah. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak melayani dan kita berhenti melayani. Tidak ada alasan apapun untuk kita malas untuk kita melayani Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari hal-hal yang rohani. Tidak ada alasan apapun. Karena dalam diri kita ini sudah diberikan kuasa dari dalam yang menggerakkan kita untuk kita bisa mewujudkan iman kita sebagai orang yang percaya. Kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita memampukan kita untuk menjadikan hidup kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini boleh bersama-sama mengingatkan kita terus giat dan berhasil. Bukan karena ada apa, tapi ingat ada kuasa yang ada dalam diri kita yang terus bergerak untuk menunjukkan iman, kadar iman kita dan membuat kita giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara dan saya akan berjumpa pribadi dengan Tuhan dalam pengenalan kita lebih dalam kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Bersama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan satu kuasa yang luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang giat dan berhasil dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Kami saat ini juga bersyukur Tuhan kalau di hadapan kami ada anggur dan roti Tuhan. Tuhan memberkati anggur dan roti yang ada di hadapan kami ini. Kau nyatakan kuasa secara luar biasa Tuhan. Memberkati anggur dan roti ini Tuhan. Bagi satu pengingat, sebagai satu kuasa yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima akan anggur dan roti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara, firman-Nya mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ambil kesempatan saudara untuk saat ini memberikan satu perenungan jika ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada satu hubungan yang kurang baik sebagai keluarga, ambil pemulihan hubungan kita saat ini, supaya bukan hukuman yang kita terima, tetapi berkat yang akan kita terima. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu saat ini Tuhan, Tuhan menyucikan, menguduskan, memberkati umat-Mu untuk siap Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau angkat roti kita setinggi-tingginya sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau iya, kita katakan amin, aku percaya Tuhan. Mari bersama-sama kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan cawan setinggi-tingginya di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, Tuhan, sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bilur-bilur darah-Mu membawa kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Mampu memulihkan setiap kami. Mampu membuat kami berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mengatasi setiap permasalahan yang kami hadapi. Ada kuasa yang kami boleh miliki Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terluka Tuhan membalutnya dengan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau berkarya Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sempurna Tuhan atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita minta berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Kuasa Tuhan akan senantiasa bergerak dalam kehidupan. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan. Diberkatilah engkau, biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, senantiasa kita mau hidup seturut dengan firman-Nya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.